Rahmani. Saya Yunita. Saya Mutia Hairunisa. Sebelumnya yang terhormat pada Bapak Fajar Erlan, SHMH selaku dosen hukum lingkungan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas pencemaran lingkungan yang berada di Sungai Cirarap, Desa Gintung, Kecamatan Sukajadi. Salah satu dari 4 sungai terbesar Kabupaten Tangerang yang tercemar. Tingkat pencemaran air yang terjadi pada sungai ini masuk dalam kategori berat. Airnya juga tidak layak digunakan karena kandungan seperti logam dan besi yang sudah meningkat. Masyarakat juga harus mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan air bersih. Sehingga pencemaran Sungai Cirarap ini menimbulkan kerugian ekonomi. Sungai Cirarap sampai dengan hari ini lahir dan rahim diamnya kita manusia yang tidak peduli akan lingkungan, yang tidak mau mengerti dan menikmati indahnya alam. Adapun undang-undang yang terkait dalam pembahasan video kita kali ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sumber daya air di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air yang kurang baik dapat menyebabkan kekurangan air bahkan pencemaran air. Seperti yang bisa kita lihat, kondisi Sungai Cirarap saat ini sangat memprihatinkan, di mana airnya sudah berubah menjadi hitam pekat bercampur dengan zat kimia dari pabrik. Seperti yang bisa kita lihat juga, banyak busa putih menggelembung di pinggir sungai dan di tengah sungai, serta di badan sungai juga banyak sampah rumah tangga yang mengakibatkan aliran sungai tidak bisa mengalir dengan lancar dan menimbulkan bau busuk. Pasti pencemaran air lebih lanjut, Dinas Lingkungan Hidup mengintensifkan pengawasan lingkungan dengan penerapan dokumen lingkungan dan memasukkan industri gas Cirarap yang tidak menaati aturan pada program penegakan hukum. Tapi sayangnya setiap kasus yang diajukan berakhir dengan sengketa di luar pengadilan. Lingkungan dalam pasal 98 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 6 miliar. Pasal 1 nomor 2 UU PPLH menjelaskan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jadi dalam pasal 1 nomor 2 UU PPLH ini menjelaskan bahwa perlindungan dan pengolahan lingkungan itu pada upaya sistematis yang dimana mencegah terjadinya pencemaran. Jadi kita sebagai masyarakat sudah sama-sama dapat memahami dengan jelas pasal ini. Dapat kita lihat bahwa di video ini salah satu contoh pencemaran lingkungan hidup, dan di mana limbah ini pun hadir dari adanya pabrik yang belum tentu ada izin amdalnya. Pasal 1 nomor 14 UU PPLH juga menjelaskan tentang pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkannya. Jadi dalam pasal 1 nomor 14 Undang-Undang PPLH ini pencemaran lingkungan hidup ini telah adanya zat atau komponen lain yang masuk dalam lingkungan tersebut sehingga membuat baku mutu lingkungan hidupnya pun terganggu atau bahkan rusaknya lingkungan hidupnya ini. Ya, saat ini kami berada di rawa. Seperti yang terlihat banyak sekali perahu-perahu nelayan yang berada di sekitar sini. Dan kami pun tidak melihat perubahan mengenai warna air yang berada di Sungai Ciracap sampai berada di rawa saat ini. Ayat 1, setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Jadi, karena ini berhubungan dengan sebuah perusahaan yang membuang limbah, maka dokumen lingkungan hidupnya itu berupa AMDAL. Di mana dalam proses pembuatan AMDAL tersebut harus melibatkan masyarakat. Menurut kami, banyak masyarakat yang terdampak dari adanya pencemaran lingkungan dengan membuang limbah ke sungai. Dalam UU PPLH yaitu namanya itu izin lingkungan dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa disebut dengan Omnibus Law menjadi perizinan lingkungan.
Jadi untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL tersebut tuh dihapuskan. Jadi ketika memang AMDAL selesai disusun, maka tidak ada lagi kesempatan bagi masyarakat untuk keberatan atas dokumen tersebut. Nah, pasal 24 ayat 4 UU Cipta Kerja mengatakan bahwa pemerintah pusat menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan uji kelayakan hidup. Jadi memang langsung ke pusat untuk perizinan dari dokumen AMDAL tersebut. Jadi tidak lagi melibatkan masyarakat atau memang pemerintah daerah yang ada di wilayah tersebut. Jadi ini bisa saja mengakibatkan orang-orang yang memang mendirikan perusahaan makin banyak, sehingga memungkinkan untuk perusahaan-perusahaan tersebut membuang limbah sembarangan ke dalam sungai. PLH bab 10 pasal 65 sampai dengan 69 menjelaskan tentang hak, kewajiban, dan larangan bagi setiap orang. Jadi haknya ini untuk setiap orang itu mendapatkan lingkungan yang baik. Jadi itu termasuk dalam hak asasi manusia. Dan kewajiban ini jadi semua orang ini wajib untuk menjaga lingkungan, dan larangan ini larangan untuk semua orang untuk merusak lingkungan. Kurang lebih seperti itu dalam bab 10 dalam Undang-Undang UU PPLH. Pasal 60 UU PPLH, setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan tanpa izin. Dumping atau pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan atau memasukkan limbah dan atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Dan dumping ini hukumannya itu diatur dalam pasal 104 UU PPLH, yaitu setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dengan denda paling banyak 3 miliar. Jadi untuk dumping sendiri sudah diatur, dan pemerintah seharusnya peka terhadap peraturan ini karena memang masih banyak sungai-sungai yang tercemar seperti itu. Jadi tempat terakhir air mengalir itu adalah di laut, di mana air sungai yang tadi sudah kita dokumentasi sebelumnya itu sudah melewati sekitar kurang lebih 5 km dan tetap airnya warna hitam. Seperti yang kalian lihat sendiri, tetap saja air di laut pun hitam seperti ini. Dan masih banyak sampah-sampah yang ada di sekitar pinggiran laut. Kemudian tujuan-tujuan yang kita lihat tadi itu mempengaruhi ekosistem yang berada di laut, seperti ikan dan karena bagaimana di laut yang akan kita konsumsi pasti akan mengaruhi ya dari limbah plastik yang seperti yang kita ketahui bahwa Sungai Cilacap ini sangat tercemar adanya limbah dan aliran air yang berakhir pada laut yang mengakibatkan masyarakat sekitar tidak mendapatkan lingkungan yang sehat, dan air laut pun tidak terlihat indah dan air laut pun ikut tercemar. Ekosistem laut pun ikut rusak. Jadi dalam hal ini berdampak pada ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan yang membuat kualitas ikan tersebut berkurang. Jadi saran dari kami perlunya ada kesadaran dari masyarakat, pemerintah maupun pengusaha. Jadi masyarakat harus sadar untuk menuntut haknya sebagai masyarakat untuk mendapatkan hidup dari lingkungan yang sehat. Itu yang pertama. Dan untuk pemerintah perlu adanya kesadaran diri untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kebenaran tentang perusahaan-perusahaan yang memang membuang limbah sembarangan. Itu harus sangat untuk ditindaklanjuti. Dan yang ketiga itu ada kesadaran mengenai perusahaan untuk tidak membuang limbah sembarangan, itu sangat penting. Sekian pembuatan video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video atau bahkan